Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, ketemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Kali ini saya akan membahas podcast yang sedikit sensitif. Ya, saya sendirian aja, tidak bersama orang lain. Gak ada orang lain. Kenapa senyum-senyum Pak? Saya siapa? Saya bersama HRD Aulia Hospital, Pak Hidayat. Halo, selamat siang semuanya. Ini biasanya kalau anak-anak baru di Aulia Hospital nih, pasti ketemu dengan Bapak ganteng satu ini. Ya, amin ya, amin. Karena saya bagian nelpon-nelpon mereka nih. Iya, biasanya diteleponin gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, bisa datang untuk di tes pada hari ini ya. Asik. Ini udah familiar banget ya dengan Pak Dayat ya. Ini enaknya manggilnya Mas Dayat. Panggil Mas aja ya. Manggil Mas. Sama juga Mas No ya. Mesra banget. Manggilnya Mas gitu ya. Gak enak, abang aja deh. Bang Dayat. Boleh. Jadi Bang Dayat ini adalah HRD di Aulia Hospital, sahabat Aulia. Pagi ini kita akan ngebahas tentang overthinking. Overthinking. Benar. Kerja kok overthinking? Aduh. Benar banget. Banyak yang sebenarnya kejadian dialami oleh karyawan tapi mereka nggak sadar gitu. Iya. Tentang overthinking ini. Tapi sebelum kita ngebahas nih, kita kenalan dulu dong sama Pak Dayat, sama Bang Dayat sendiri nih. Iya, boleh. Asli mana sebenarnya? Kalau asli saya kelahiran Riau, tapi Riau. orang tua, ibu dan bapak itu asli dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Asli Purbalingga ya. Purbalingga. Purbalingga benar. Dan merantau ke Riau dan akhirnya lahirlah saya gitu. Oh. Nah, saya anak kelima dari 5 bersaudara. Anak kelima dari 5 bersaudara. Betul. Berarti anak ke paling terakhir, anak ya, paling bungsu ya. paling bungsu. Mainnya bungsu paling manja. Enggak bohong bener. Bener ya. Oh, kita kumpas tuntas lagi nih. TK-nya di mana? TK-nya kalau saya di desa Sungai Pagar ya. Sungai kalau Pagar. atau sekarang itu udah masuk punya kecamatan sendiri namanya Perhentian Raja. Perhentian Di sana ada TK-nya saya lupa namanya TK apa. Pokoknya masih ada emangnya? Udah tutup. Pengajarnya udah pensiun semua. Iya, gue kira masih buka gitu ya. SD-nya di mana Pak Dayat? SD-nya juga di desa yang sama, nama SD-nya dulu SD 026, sekarang 026. ganti lagi SD 5 karena udah pecah kecamatan ya. Jadi lebih sedikit SD-nya. Itu tetap di Sungai Pagar tadi? Tetap di Sungai Pagar lah. Tetap di Sungai Pagar. Oke. SMP Pak Noy, saya dari TK, SD, SMP itu di desa. di desa. Oke. Baru pas sudah mau masuk SMA baru keluar kota. Itu bukan di kota, di Pekanbaru Coret. Pekanbaru. Tunggu dulu. Pekanbaru Coret mana ini? Pekanbaru Coret banyak ya? Banyak. Kalau saya arahnya bagian ke arah lipat kain ya. Jadi sana ada lipat Pekanbaru kain. Coret namanya daerah Kubang ya. Nah, di sana di SMA desa. Itu masih Pekanbaru. Tapi saya merasa bangga ya karena walaupun nggak masuk ke Pekanbarunya dapat coretannya udah cukup lah ya. Emang SMA mana? SMA mana? SMA 2 Siak Hulu. SMA 2 Siak Hulu. SMA 2 Siak Hulu. Say hi dulu dong. Halo buat SMA teman-teman. 2 Siak Hulu. Aduh. Ini nih alumni nih. Halo. Nggak malu-maluin ya. Oke. Untuk selanjutnya, ke jenjang berikutnya? Ke jenjang berikutnya saya ngambil pendidikan S1 di jurusan ilmu psikologi di UIN Suskariau. Wow, berarti dia anak psikologi sahabat Aulia. Betul sekali. Dia bisa membaca pikiran saya. Ya, ini kata-kata orang kayak gitu tuh. Kalau anak psikologi bisa ngebaca pikiran orang gitu. Bukan itu Pak, beda. Beda. Nanti saya dikiranya dukun. Apalagi udah ada KUHP baru tuh. Mengaku mempunyai kemampuan gaib, dihukum penjara Pak saya. Al, hati-hati lu Al. Hati-hati lu Al. Lu ngaku-ngaku kemarin kan? Bahaya. Jadi kalau ilmu psikologi ini lebih scientific ya. Jadi nggak asal ketemu langsung kamu gini ya. Atau ketemu lagi kamu gitu ya. Nggak gitu. Jadi agak-agak fobia gitu kan ketemu orang psikologi ya. gitu ya. Aduh nih takut deh ntar kebaca lagi gue kayak gimana orangnya gitu. Tapi beneran nih Pak Noy. Kalau sebagian besar orang yang saya ketemuin pernah saya baru masuk tahun pertama kuliah di psikologi. Balik ke SMA buat ngambil ijazah atau berkas administrasi. Saya ketemu guru di sana gitu kan. Atau teman ketemu, kau kuliah di mana? Kuliah di psikologi Bu. Gini langsung baca tangan saya dong. Saya
saya jadi heran. Saya Taurus. Datang ke sana, saya abangnya kuliah jadi dukun atau gimana? Udah, berarti Bang Dain ini jadi peramal ya? Enggak, dia enggak mau. Oh, gak mau jadi peramal? Iya, jadi kalau Oke. psikologi lebih saintifik. Jadi karena kita berjibaku dengan alat-alat tes dan juga istilah-istilah psikologis yang sering kita temui dan kita ingat, orang psikologi jadi terbiasa dengan kata-kata itu dan bisa mendeteksi berdasarkan kata-kata dan ciri-ciri yang dia pelajari atau dia sering ulang terus gitu. Makanya ketika ketemu, oh ini orang sanguin nih, orangnya ini melankolis gitu, atau kategorinya oh ini orangnya egonya lumayan tinggi, oh ini orangnya terlalu disiplin dan sebagainya kayak gitu. Tapi bukan yang dalam artian kayak dukun nih bisa ini, bukan, berdasarkan baca kebiasaan. aku dong. Berarti kemarin waktu PDKT ya, waktu habis selesai sekolah gitu, PDKT dengan si kakaknya sekarang ya, itu pasti sering tuh si kakaknya baca aku dong gitu ya. BTW istri saya itu orang psikologi juga, jadi Oh, kami psikologi. saling baca. Berarti saling beradu gitu ilmunya, jegrak. Bayangin mana ada listrik yang bertabrakan gitu. Oh listrik ya? Listrik. Oh gitu. Oke. Rasa-rasa kayak adu kamehameha gitu ya. Oke siap, makanya agak beradu jadinya. Apaan? Oke, sorry. Nah, ya, saya lagi karena kalau ngomong kan jadi fokusnya sama lawan bicara. Jadi rupa di sana ada yang nonton juga gitu. Iya, di sini ada yang nonton juga. Liatin ke kameranya. Oke. Karena yang nonton ini ada sekitar 5 juta pasang mata gitu 5 ya. juta ya. Udah bisa di-subscribe semua ya. Oke. Tapi ngomongin tadi Uh-uh. yang berarti psikologi dua-duanya ya Pak Dayat ya. Berarti kalau kerja itu gimana? Kalau kerja Saling menyemangati itu gimana? Ingat ya, kamu ingat kayak gini. Dia tuh orangnya nanti kayak gini. Kamu hati-hati dengan orang yang seperti ini ya. Iya. Ingat ciri-cirinya. Kalau dia sudah mengucapkan kata ini, berarti dia orangnya seperti apakah kayak gitu atau gimana? kalau kita lebih lebih aplikatif ya. Jadi nggak langsung kayak gini. Saya sendiri pribadi kalau orang psikologi menggunakan ilmunya sebagai sebagai alert aja, alarm untuk saya. Kalau semuanya orang yang seperti ini mendingan nggak usah terlalu dideketin. Kalau Oke. semua orang seperti ini mendingan cara ngomongnya diginiin gitu. Begitupun kalau sama istri. Kalau istri saya lebih sama pasangan, saya lebih tidak begitu menekankan background pendidikan ya. Kebetulan aja kami ketemu backgroundnya sama-sama psikologi. Oh. Jadi kita saling paham aja gitu. Kalau ada apa-apa yang secara kondisi psikologis terjadi sama istri, saya pakai ilmu jadi paham. Oke, mungkin dia lagi nggak moodnya, kita maklumi gitu. Oh. Jadi seperti itu untungnya kalau semuanya nikah sama-sama psikologi itu jadi kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk memberikan toleransi ya lebih masuk akal. Lebih Kayak masuk gitu. akal ya, lebih enak gitu ya. Kan ada tuh yang orang saking toleransinya tinggi sesama pasangan itu disebut dengan bucin ya, budak cinta gitu. Itu yang salah gitu. Ada yang kayak gitu. Nanti topiknya kita ganti nih jadinya. Kayak gitu. Abang bilang bucin gitu. Itu dia senyum-senyum dia sendiri tuh. Lihatin tuh. Nah, lihat senyum-senyum Ya kan, sendiri. kalau budak cinta itu kan gini, kamu belikan aku ini, ya saya belikan. Kamu push up, ya saya push up. Kamu ini ya kan akhirnya semuanya dikerjain. Jangan blok aku. Gak mau di blok. Oke, siap. Wih, Alia kali tuh. Gak. Oke, kayak gitu sih Pak Noy. Jadi kalau sama pasangan lebih banyaknya tidak menggunakan ilmu pengetahuan untuk saling mengecek pribadi satu sama lain, tapi lebih ke untuk menjadikan cara kita berhubungan dengan pasangan itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oh, Bukan gitu. yang kan kalau orang yang katakan kalau orang ilmu hukum itu tahu yang namanya undang-undang ya. Jadi orang lulusan ilmu hukum pasti akan mengecek dia yang dilakukan ini sesuai dengan undang-undang apa enggak, melanggar aturan atau enggak, kayak gitu. Enggak, kalau kita kalau secara jelek kan gitu. Cuman kalau positifnya dia jadikan ilmunya itu untuk batasan diri biar tidak melanggar gitu. Begitupun dengan psikologi, kita tahu jelek orang itu gini, kita nggak lihat jeleknya, kita lihat dia sedang berusaha, mungkin dia lagi dalam masa Oke. penyesuaian. Karena gitu. psikologis juga orang psikolog juga manusia ya. Bener banget. Gitu sahabat Aulia, jangan takut. Bang Daik Jangan. ini aman. Besok kalau diajak hospital tour aman ya? Aman. Aman. Paling capek pegel doang. Nggak akan diterawang nanti. Kamu siapa nama kamu tadi? Pegang tangan kamu mana? Tapi jujur ya Pak Noy, yang Yeah. saya lakukan kalau di Aulia Hospital, saya menghospital tour ataupun melakukan serangkaian proses rekrutmen, saya selalu melakukan observasi tanpa sadar juga. Oke. Jadi ketika selesai hospital tour, saya mendapati ada attitude ataupun cara ngomong yang
kurang sesuai dari calon karyawan atau karyawan yang sedang masa percobaan, itu akan jadi catatan juga. Jadi catatan ya. Laporan. Karena memang benar bahwasanya sikap ataupun kepribadian asli orang itu muncul di kondisi-kondisi yang tidak tersetting atau tidak teratur gitu. Dan ini yang perlu kita waspadai gitu. Wah, sesuai dengan judulnya kita kali ini, sahabat Aulia. Betul. Ya Pak Dayat ya. Judulnya kali ini kerja kok overthinking. Jadi pernah pengalaman nih, tadi udah cerita tadi Bang Dayat tadi ya, ceritanya tentang sama istri udah diingetin, cuman ingetannya kayak cuman sekedar dibatasin aja, cuman untuk mengingatkan aja ya, bukan kayak kalau keluar kata ini berarti dia orang seperti ini. Enggak kayak gitu ya, lebih banget gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Tapi nih gue punya pengalaman pribadi, jadi waktu itu sempat kerja gitu ya. Sebenarnya kerjanya santai, enak sih gitu. Cuman ngerasa kok kayak hambar gitu. Terus kayak rasanya penuh banget dengan tekanan gitu. Dan ternyata setelah sekarang baru sadar, sepertinya itu adalah ciri-ciri yang ya kayaknya overthinking deh kemarin itu ya. Oke. Karena ini pengalaman pribadi dulu waktu kerja. Waktu kerja gitu. ya. Tapi sebenarnya ini Bang Dean, pengen nanya overthinking itu sebenarnya apa sih gitu? Oke. Kalau untuk overthinking sendiri definisi secara umum ya itu adalah kalau dari dua katanya itu over dan thinking ya. Over artinya berlebihan, thinking itu artinya berpikir. Jadi bisa diartikan overthinking itu kita berpikirnya terlalu berlebihan sampai menghabiskan waktu begitu banyak untuk suatu hal yang sebetulnya sepele dan nggak perlu. Itu dilakukan sampai berjam-jam gitu. Nah, itu definisi overthinking. Tapi kalau dalam pekerjaan sendiri efeknya berlanjut. Jadi ketika orang overthinking, dia akan mengurangi produktivitas kinerjanya dan berujung pada tingkat stres yang lebih tinggi gitu. Pantes kemarin kerasa hambar. Bener. Jadi overthinking yang berlebihan itu juga dapat mempengaruhi semangat kerja. Jadi orang yang cenderung overthinking, kalau kerja itu cenderung kayak orang apa ya, kayak orang hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi karena yang dia pikirkan itu sesuatu hal yang di luar kontrol dia gitu. Apalagi kalau dalam ilmu psikologi sendiri itu overthinking itu difaktori oleh dua hal ya, dua aspek yaitu sesuatu hal yang terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi atau di masa yang akan datang. Kalau masa lalu itu kayak orangnya terlalu sering merenung, melamun gitu. Mikirin yang udah terjadi. Contohnya karyawan itu melakukan kesalahan terkait dengan pekerjaannya. Iya. Lalu untuk hari berikutnya dia masih mikirin kesalahan itu. Gitu. Gimana ya nanti kalau salah lagi, aduh dikerjain nggak ya? Kemudian kalau semuanya nanti salah, aku bakal dipecat nggak ya? Kalau dipecat nanti keluargaku gimana, anakku gimana? Jadi dia sudah memikirnya itu udah beribu langkah ke depan, tapi sebetulnya di depan itu nggak seperti itu gitu. Kalau semuanya overthinking dibiarkan, ini efeknya bisa lebih parah, bisa memicu tingkat gangguan kekhawatiran, anxiety dan juga kepanikan sih kayak bisa gitu. Kepanikan sampai GERD juga nanti. GERD juga bener. Jadi psikosomatis. Makanya Panai kalau semuanya overthinking mendingan segera deh sadari dan juga itu memang kejadian sih waktu beberapa tahun yang lalu di tempat kerja yang lama sebelum di sini ya, sebelum di Aulia Hospital. Sempat ngerasa hambar, penuh tekanan. Sebenarnya nggak ada rasa tekanan itu. Ada tekanan. Mungkin karena overthinking tadi sebenarnya sih. Karena overthinking itu hubungan kita dengan rekan kerja ataupun di tempat kerja itu pun menjadi bermasalah karena overthinking ini mempengaruhi mood ataupun emosi orang ya. Karena yang dipikirkan itu berat mungkin, kemudian nggak nemu-nemu solusinya juga. Memang orang overthinking tidak mencari solusi ya kalau dia overthinking. Dia cenderung fokus pada masalah ke masalah. Sudah ada masalah lagi, tambah lagi masalah yang lain. Jadi seolah-olah memang dia sedang merecap masalah dalam pikirannya, dikumpulkan semuanya. Sebanyak-banyaknya, dan masalah itu sebetulnya kalau dipilah-pilah nggak ada hubungannya kayak gitu. Dan ketika orang lain nanyain pekerjaan dia, tentu dia akan nanti dulu ya saya lagi sibuk ini, padahal sibuknya karena lagi mikirin hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Dia mikirin masalahnya, teman masalahnya ya gitu situ-situ aja. Betul, gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi ya. Karyawan itu kesulitannya kalau semuanya mengalami overthinking bisa merusak pola hidupnya terkait dengan kehidupan pribadi dan juga pekerjaannya gitu ya Pak. Banyak efeknya. Banyak efeknya. Jadi kalau karyawan ataupun pekerja, saya sarankan kalau overthinking kalau bisa segera disadari dan diantisipasi, jangan dibiarkan terus-menerus berlanjut. Tapi sebenarnya sebelum disadari, itu kan ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya Bang Dayat. Bener. Emang apa itu tanda-tandanya? Salah satu tanda-tandanya seperti Pak Noi tadi ya, mulai merasa hambar dengan pekerjaannya gitu, atau merasa ketekan gitu. Betul, merasa banyak tekanan gitu. Padahal
kerjaan dia selesai, nggak ada yang terbengkalai gitu, ataupun kerjaan dia itu ya selesai bisa dikerjain gitu. Kemudian sering menunjukkan rasa khawatir pada suatu hal yang sebetulnya nggak ada gitu, karena faktor dari pikiran dia yang sudah dia buat-buat. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri karena orang yang overthinking ini cenderung fokus pada kesalahan yang sudah dia lakukan, terus nggak bisa nih, aku orangnya udah ini salah-salah gitu. Jadi kalau orang yang overthinking kalau kerja itu kalau dikasih tugas itu akan cenderung nggak bisa lah, kemarin saya nggak bisa ini, saya udah salah ngerjainnya gitu. Ya. Jadi salah satu penyebab penghambat orang berkarir itu ya overthinking itu, karena dia sulit untuk maju ke depan. Ketika dikasih kesempatan akhirnya mikirnya enggak lah, saya salah, saya nggak bisa ini, nggak sebagainya gitu. Beda ya overthinking dengan orang nggak bisa atau incapable, beda. Kalau incapable memang dia diukur kemampuannya. Kalau overthinking dia itu punya kemampuan tapi karena mindset pikirannya sudah salah, akhirnya nggak bisa achieve gitu. Nggak bisa ngapain lagi. Betul, kayak karena gitu. Pikiran di situ-situ aja. Bener banget. Aduh. Masih banyak lagi nih. Banyak. Tanda-tandanya dari overthinking tuh katanya nggak bisa berhenti khawatir gitu. Jadi khawatir terus gitu masalah. Benar. Karena overthinking ini seperti tahap awal orang untuk selalu merasa khawatir. Oke. Ya. Jadi orang khawatir ini disebabkan karena dia berpikir terlalu keras tentang apa yang akan terjadi di masa depan terkait dengan dirinya. Nanti kedepannya gimana ya, kalau semuanya misalkan karyawan nih. Karyawan yang terlalu overthinking terkait dengan kehidupan yang akan terjadi atau pekerjaan di masa depan, ya dia akan lebih fokus seperti ini. Aduh, nanti di kerjaanku bagus gak ya kedepannya, nanti disukain gak ya sama atasan. Aduh, atasannya kalau gak suka gimana nih, kalau gak suka aku dipecat gak ya, aduh kontrakku gak diperpanjang, cicilan rumah gimana nih, aduh cicilan motor, aduh pacarku gak jadi nikahin dong. Aduh, nanti sarapan gimana nanti ya? Aduh, nanti sambalnya apa lagi ya? Betul. Belum lagi nanti sarapan. Aduh, duitku masih di ATM gimana dong? Padahal sebetulnya tinggal jalan aja gitu ya. Iya. Ini enggak, karena masih overthinking. Jadi akhirnya segala hal yang sifatnya sepele bisa diselesaikan begitu aja, jadi berat untuk dia kayak gitu. Dan itu terus berkutat di pikiran dia, Pak Noy. Kalau enggak ada yang nemenin atau dia selalu sendiri, itu bakal bahaya banget karena menjadi suatu gangguan mental, mudah khawatir dan juga kadang panik gitu ya. Kalau sulit tidur itu salah satu tanda-tandanya nggak sih, Bang Ded? Sulit tidur itu lebih pikiran, jadi dia mikirin muter-muter di situ aja masalahnya. Aduh, besok sarapan, aduh kasus buka nggak ya, aduh nanti kasus gini, aduh gimana itu. Bener. Jadi sulit tidur ini dampaknya ya karena dia overthinking, karena otaknya dipaksa untuk terus berpikir sampai di waktu jam tidurnya datang masih tetap mikirin itu. Dan ini jadi seperti efek bola salju ya. Oke. Jadi ketika semakin dilakukan semakin besar saljunya, dan dampaknya itu ya tadi nanti gangguan mental atau penyakit mental itu. Kemudian ada lagi ya seperti tidak bisa berhenti, khawatir, kemudian sering mengingat hal-hal yang mampu membuat malu diri sendiri ya. Malu diri sendiri ini ya kaitannya sebetulnya untuk orang lain itu nggak malu-maluin, biasa aja, tapi karena dia berpikir kekhawatirannya membesar dan rasa malunya jadi terlalu berlebihan gitu. Pernah nggak Pak Noy satu kali lihat karyawan itu ada yang tertutup gitu, atau kalau diajak ngomong itu ngomong sepatah dua patah, kalau kemudian nggak pernah mau natap orang lain, nunduk ke bawah terus, kemudian kalau jalan tuh selalu sendiri gitu, atau kalau makan sendiri. Itu biasanya kalau orang lihatnya secara sepintas kayak orang introvert ya, ataupun orang yang nggak mau berbaur. Introvert itu bukan orang yang maunya sendiri. Ada sih teman kita di ruangan ini yang ngakunya. Jadi banyak definisi orang yang salah tentang introvert. Introvert itu bukan berarti orangnya itu sendirian. Dia itu bisa bergaul dengan orang lain, cuman terbatas. Nah, kalau orang yang saya sebutkan yang tadi itu kayak bahasanya kayak nerd gitu ya, itu memang ada gangguan secara sosial yang memang harus diselesaikan, jangan dibiarkan dia sendiri gitu, karena kasus-kasusnya bakal memberat seperti menjadi kasus stres berat, depresi dan seterusnya. Itu salah satu tanda-tandanya dari overthinking tadi ya. Overthinking banget. Berarti dia udah kayak misalnya diajak bicara sama rekan kerja udah beda gitu ya. Gampang tersinggung gak sih?
Iya, gampang tersinggung karena faktor orang yang tadi akhirnya overthinking berlebihan, tidurnya terbatas, waktu tidurnya ya. Kemudian pas paginya harus kerja, ketika orang tanya jadinya lebih sensitif karena karena faktor kurang tidur juga, karena faktor emosinya nggak stabil karena mikirin hal-hal yang tidak sepele tadi, akhirnya menjadi mudah tersulut emosinya. Kadang seperti itu overthinking itu. Mungkin salah satu karyawan itu lagi memikirkan mana yang duluan, ayam atau telur, ayam atau telur, ayam atau makan telur, siang ini ya. ayam atau telur, mikirin dia. Bukan, mungkin lebih seperti ini Pak Noy. Aduh, ini kerjaan dari si Pak A harus selesai hari ini, si Pak B harus selesai hari ini juga, tapi bisa nanti gitu. Cuman karena di overthinking, saya ingin memberikan impresi yang positif buat atasan, tapi saya gimana waktu saya nggak cukup. Kemudian bahannya belum lagi ku cari, kemudian banyak yang berkecimpung di otaknya gitu. Terus tiba-tiba datang, kamu pesan makan siapa? Tunggu dulu, dia aku lagi masih kerjaan ya. Gitu. Aku lagi sibuk nih. Padahal dia cuma nanya makan siang gitu. Cuma nanya makan siang aja kok langsung ini kayak gitu aja gitu. Ini makan siang doang, tapi di respon marah-marah. Terus temennya bilang gini, santuy kan gue cuma nanya makan siang. Santuy, udah sana. Kayak gitu. Jadi kalau orang yang overthinking itu seperti itu ya Pak Noy. Jadi mereka bukannya orangnya temperamental, tapi karena memang kondisi emosionalnya nggak stabil karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya sepele. Iya, gitu. Dia mikirkan juga bumi itu bulat datar, segitiga atau donat gitu ya. Atau donat gitu. Dan dia juga memikirkan di mana lokasi dinosaurus saat ini. Betul. Ya. Bingung dia jadi. Apakah di bawah kaki kita? Kayak gitu ya. Terus juga mana kalau semuanya yang overthinking ini dia karena saya sebutkan tadi ya, mereka terlalu memikirkan suatu hal yang di luar jangkauan mereka. Di luar jangkauan ini bisa seperti masa lalu udah terjadi. Dia masih mikirin, udah tahu itu sudah terjadi dan nggak bisa dirubah. Dia masih mikirin andaikan bagaimana jika kalau kemarin itu aku nggak gini, pasti hasilnya hari ini nggak kayak gini. Panjang banget ya. Andaikan jika kalau ya gila. Ataupun yang terkait dengan masa depan ya, kayak misalkan aku pengennya besok punya rumah yang 10 lantai, kemudian ada ininya, tapi gimana kalau kerjaanku kayak gini ya, pemasukan dan sebagainya gitu. Itu masa depan gitu yang sifatnya masih abu-abu, belum pasti terjadi. Dan apapun yang terjadi di masa depan itu ya terpengaruh dari hari ini gitu kan. Kalau hari ini aja sudah overthinking kayak gitu ya nggak akan mungkin tercapai yang seperti yang diharapkan. Aduh, ini tertuju untuk insan Aulia dan sahabat Aulia yang sedang menonton video ini, yang mungkin lagi di kantor, lagi santai. Ingat, kalau lagi kerja itu jangan overthinking. Betul. Ya. Tetap fokus dengan kerjaannya, karena itu bisa mempengaruhi dari produktivitas kita sendiri. Benar. Ya benar. Jadi dari kita udah panjang ngebahas dari tanda-tandanya. Terus juga tadi udah apa itu overthinking. Benar. Sebenarnya kita gimana cara mengatasinya Bang Dayat? Ya. Kalau overthinkingnya tadi indikasinya banyak ya. Yang pertama itu suatu hal yang sepele dipikirin. Kedua menghabiskan banyak waktu. Ketiga lebih fokus mencari masalah daripada solusi. Jadi dari situ aja kita udah bisa dapat beberapa tips ataupun saran untuk bisa menghadapi overthinking ini. Yang pertama itu karena ini melebar ya. Kalau overthinking itu kayak bola liar. Itu bola salju tadi ya? Iya, bola salju, bola liar gitu ya. Yang nggak ada kaitannya tuh bisa jadi terkait gitu ke situ. Nah, yang pertama adalah tetapkan batasan untuk penyelesaian masalahnya. Karena kita nggak bisa pungkiri Pak Noy, saya, Bang Noy, kemudian Alia dan teman-teman pekerja lainnya pasti punya masalah. Apapun itu jenisnya, entah itu yang di kehidupan pribadi ataupun di tempat bekerja pasti ada masalah. Jadi ketika menghadapi masalah, yang pertama tentukan batasannya dulu. Masalah ini misalkan masalah terkait pekerjaan deadline ya. Deadline ini harus selesai besok. Pekerjaan ini membutuhkan yang namanya koordinasi dengan unit divisi lain. Batasin, besok. Berarti saya punya waktu sekitar 24 jam. Saya harus kontak divisi. Saya harus kerjakan secara personal yang ini, resume dan sebagainya. Jadi gak usah mikir, aduh besok, gimana nih ya, belum lagi ini aku kerjain yang lain, ya belum lagi cicilan ini, nggak ada hubungannya itu dengan pekerjaan, tapi dipikirin juga. Belum lagi tadi kemarin itu si abang itu yang divisi ini dia nggak ada merhatiin aku udah senyum dia nggak balas senyum, kayak gitu ya. Mikirin belum lagi tadi aku gojek mana di nombok lagi tadi gimana tuh belum dibayarin gitu. Padahal nggak ada hubungannya ya. Nah yang pertama itu batasin. Jadi batasi, kemudian kalau bisa ini karena baru awal buat listnya terkait dengan problem yang dihadapi dan cara penyelesaiannya. Kalau secara personal itu banyak problemnya seperti kalau personal itu pertengkaran dengan pasangan ataupun
problem rumah tangga dengan tetangga dan sebagainya itu dibuat listnya aja. Oh, dibikin to-do listnya gitu ya? Apa yang harus tahap-tahap yang dilakukan. Jadi sehingga pikiran kita tidak akan sibuk untuk menebak-nebak ataupun mengumpulkan masalah-masalah yang sebetulnya nggak perlu dilibatkan di problem yang sudah ada gitu. Yang pertama itu batasin masalahnya, kemudian waktunya. Masalah terberat dari seorang overthinking adalah dia nggak ada batasan waktu. Cuman terkait dengan masalah pekerjaan aja dia bisa habiskan seharian dan mungkin hari besoknya masih mikirin masalah itu gitu. Dan itu nggak efektif sekali. Jadi kalau semuanya ada masalah, ini ada masalah. Coba kita pikirin 5 menit aja dulu, 5 menit. Kalau udah selesai 5 menit belum dapat masalah, lepasin dulu gitu. Lepasin. Dulu. Kalau nggak bisa dilepasin, cari orang untuk, ini udah masuk ke tips berikutnya, cari orang ya. Cari orang untuk membantu ataupun mendengarkan permasalahan yang kita miliki. Jadi yang pertama cari orang ini bisa kompetensinya terkait dengan pekerjaan kita atau orang yang benar-benar kita percayai untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu ya. Kita sampaikan. Jadi masalah seorang overthinker berikutnya itu mereka memikirkan masalahnya itu sendirian. Terus menerus, kemudian tanpa batas ya. Kalau dia datang ke orang yang salah, apakah benar atau enggak? Itu resiko berat sih, karena berat banget permasalahan kita itu kan sensitif dan rahasia ya. Jadi kalau semua orang yang salah, kita takutnya masalah kita nanti bocor, kemudian itu adalah aib ya biasanya kalau masalah ya. Dan harusnya di keep secret. Jadi kalau salah memberikan cerita pada orang yang salah ya. Orang ini malah bikin bola salju lagi nih. Bikin masalah baru lagi. Jadi dia udah kena overthinker, kena gunjingan, kena gosip gitu kan. Ditambah lagi gitu. Cerita dia sama orang ini, iya gue kayak gini. Iya tuh kayak gini. Jadi dia pas lagi overthinker tuh, katanya lu gini ya. Hah? Apaan tuh? Baru belum selesai satu masalah, muncul masalah lagi. Tambah overthinker. Aduh gue digosipin ternyata guys. Aduh guys, gitu parah nih guys. Aduh kayak gitu berarti. Terus yang kedua itu menyadari kamu tidak bisa mengendalikan semua. Kita harus pertama sadar dulu, Pak Noy. Jadi kita harus sadar kalau kita itu manusia. Iya. Kalau kata-kata ustazah itu bilang kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik kita sebagai manusia. Nah gitu ya. Jadi kalau mau bersikap ataupun berlaku sesempurna apapun kita, pasti di mata manusia akan ada kesalahannya. Pasti. Jadi ya udahlah, kalau semuanya kita udah kerjakan, ya udah kalau udah salah kita perbaiki. Kalau semuanya ada yang bagus ya kita apresiasi gitu. Jadi ketika menemuin masalah, kerjakan masalah sebisa mungkin, jangan mikir gak sempurna. Ini masalah yang sering terjadi itu biasanya masalah anak-anak yang masih kuliah sih. Ketika skripsi saya belum perfect, ujung-ujungnya ya itu juga sih dikasih juga. Pengen perfect ya. Pengennya gak ada revisi habis itu, impossible. Ini udah pasti nggak akan ada revisi, aman. Rupanya 3 kali. Udah langsung puyeng. Ini perasaan kayak gini. Aduh ini karena ini karena ini, overthinking lagi. Betul. Terus berikutnya nih Pak Nay, tipsnya yang lainnya lagi adalah jadwalkan diri untuk melakukan refleksi. Ini terkait untuk biar kita nggak sering-sering overthinking ya. Kayak misalkan dalam satu hari ini aku udah ada overthinking berapa kali ya. Refleksi. Betul. Aku kalau udah overthinking aku udah ngapain aja tadi ya. Jadi semacam kita itu ada muhasabahnya. Jadi nggak ada nggak serta-merta cuman oke, kita batasi. Oke, ini nih. Jadi ada progres yang harus dicapai sehingga kedepannya overthinking ini benar-benar udah nggak masuk lagi dalam cara berpikir kita gitu. Iya, berarti refleksi ini caranya dengan kayak memikirkan lebih dibatasin lagi. Betul. Terus kayak aduh ini udah jangan dipikirkan lagi nih. Bener. Kan kalau berpikir nggak ada yang tahu ya Pak Noy ya. Kita tanpa sadar pun lagi mikir gitu. Rupanya mikir pas lagi mau beli makan siang atau lagi makan siang, kita lagi mikir gitu. Dikagetin, kenapa gitu, kayak orang lagi melamun gitu. Dan itu yang harusnya disadari oleh orang-orang yang suka overthinking gitu. Oke, berikutnya lagi Pak Noy. Berarti gue memang harus refleksi ini sepertinya. Karena gue lagi overthinking sama Bang Dayat yang Bang Dayat itu gini. Jangan. Jangan. Langsung cerita ke saya aja. Tapi perbedaan itu nanti kita lanjutin nanti. Itu refleksi ya, itu refleksi betul. tadi. Itu memang harus 20 menit. Boleh nggak? Gue nggak ada waktu. Gue nggak ada waktu gitu.
Enggak harus sih. Oh, nggak harus. Kalau semuanya mau kurang dari itu juga nggak masalah karena 20 menit itu patokan rata-rata aja. Karena setiap Oke. orang ada yang mungkin bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lama gitu. Jadi kalau rata-ratanya orang normal mikir ya jangan sampai lebih dari 20 menit karena itu berarti sudah berlebihan, sebetulnya nggak ada yang diapa-apain di situ berarti. Kayak Iya, gitu. itu lebih malah bukan merefleksikan lagi, itu udah overthinking lagi. Overthinking lagi betul, malah udah masuknya malfungsi lagi jadinya Malfungsi ya. kayak lagi jadinya. Makanya kalau semuanya ini kan kalau refleksi ini dipakai untuk menunjang hal yang sudah kita lakukan tadi kayak cerita sama orang, udah cerita nih, habis itu kita refleksikan. Atau kita udah batasin ke cara berpikir kita tadi atau kita sudah atur caranya untuk cari solusi setiap masalah kita. Nah, kita refleksikan kayak sebuah konklusi kita untuk diri kita sendiri gitu. Pak Noy. Oke, nice. Selanjutnya Lagi tadi yang perfeksionis sudah ya kita sebutkan bahwasanya nggak ada yang sempurna. Terus yang berikutnya itu adalah belajar untuk mindfulness ya. what is that? Mindfulness ini jadi kita bisa aware terhadap feeling kita. Oke. Gitu. Biasanya kalau Contohnya gimana semuanya kita itu udah merasakan suatu hal yang nggak enak, ya kita kira nggak dulu, hold dulu, tahan dulu. Kalau feeling kita udah merasa nggak enak, kemudian situasi yang kita masuki itu sudah tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan, ya hold, jangan di-press dan jangan di-press lagi atau dipaksakan lagi gitu. Contohnya kayak ini ya, contoh kasarnya kayak Tinkle Things yang dari Spider-Man. Iya betul banget. Jadi kayak kalau Tinkle kan jelas ya, ada bulunya yang berdiri gitu. Tapi ini bukan bulu berdiri ya. Jangan bulu berdiri. Jangan. Kalau ini lebih kayak ini sih ya. Kayak ini udah aware nih gitu. Betul. Langsung. Jadi kalau yang paling sering terjadi lah yang saya dapati di tempat bekerja itu, ada orang yang kiranya dia kurang sesuai bergaul dengan teman-teman rekan kerjanya yang katakanlah toksik ya. Cuman karena dia di situ satu-satunya yang nggak bergabung, akhirnya dia terpaksa gabung gitu dengan kondisi perasaan nggak suka dia, mereka kok gini sih gitu. Harusnya kamu jujur pada diri sendiri bahwasanya kamu tuh nggak bisa seperti mereka gitu. Karena perasaan itu bisa berubah karena situasi lingkungan. Kita kalau semua lingkungannya buruk dan kita menerima apa yang dilakukan di sana, maka kita akan jadi buruk juga. Tapi kalau semuanya kita bertahan ya it's okay, aku mendingan sendiri daripada harus jadi seperti mereka gitu. Itu banyak kejadian kalau di dunia tempat kerja. Saya sering bertanya kalau sama peserta yang mau gabung dengan Aulia Hospital, saya lihat kamu punya kepribadian yang bagus, disiplin dan sebagainya. Kamu kira-kira bisa nggak mempertahankan itu nanti ketika sudah di lapangan? Iya. Jawabannya siap, saya bisa Pak. Setahun kemudian saya lihat sudah sesuai dengan yang mereka di lapangan gitu. Sesuai ya. Betul. Karena ya saya tidak salahkan dengan lingkungan karena memang lingkungan itu faktor yang paling kuat untuk mempengaruhi orang-orang ya, merubah orang menjadi sesuatu yang baru atau yang lain gitu. Cuman yang diharapkan bagi seorang pekerja adalah mampu memfilter hal-hal yang negatif. Jadi tidak begitu saja diikuti atau dijadikan perilaku baru gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi belajar mindfulness. Itu singkat banget, mindfulness. Aware to your feeling ya. Sempat mikir sih nih Bang Dayat. Gue juga kayak beberapa minggu ini sih kayaknya mindfulness berarti namanya ya. Gue sempat nyari-nyari nih di internet. Bahasanya kaku banget gitu tuh nggak? Tinkle Things segala macam. Cuman nggak tahu ternyata itu adalah mindfulness. Jadi kita memang harus udah siap ada yang harus kita pikirin, tapi stop, jangan pikirin terlalu panjang gitu. Betul. Fokus dengan yang kamu kerjakan atau kamu inginkan itu gitu. Iya. Karena dari situ kamu bisa lebih achieve ataupun mencapai tujuan kamu, ataupun kamu bisa lebih berkonsentrasi dan juga lebih bisa berprestasi di situ daripada untuk hal-hal yang lain gitu. Meskipun kamu sedang digosipkan saat ini, sahabat Aulia, jangan stop, Gossipers jangan. Ya. Gossipers stop, udah. Stop udah, benar. Karena kalau memang kalau semuanya overthinking ini ya temennya memang gosip gitu. Iya. Karena overthinking itu masih dalam ranah analisis pikiran, gosip itu sudah muncul ke dalam verbal. Jadi yang di dalam pikiran tuh ini kalau gimana. Kalau gosip itu kan tahu nggak sih ibu kemarin tuh gini, jangan-jangan gini nggak sih? Udah dilontarkan dengan ke orang lain ya. Jadi gosip itu sebetulnya adalah bentuk verbal dari overthinking gitu. Bentuk verbal dari overthinking.
Oke. Karena gak berdasar gitu. Sangat cukup jelas sekali sahabat Aulia. Oke. Kemudian kalau untuk ciri-ciri berikutnya ya, cari pengalihan pikiran kalau semuanya dirasa beberapa poin-poin yang saya sebutkan tadi itu masih belum bisa membantu. Misalkan saya nggak punya teman yang bisa saya percaya. Benar, itu nggak ada teman yang bisa dipercaya. Saya kalau refleksi itu sukanya malah ketiduran atau malah ini nggak fokus gitu. Oke. Cara refleksi saya ngegame. Yang ada kalah gamenya makin stres ya. Terus dapat ini tim yang toksik juga. Timnya yang toksik ya. Yang ada makin stres. Jadi yang berikutnya adalah mengalihkan pikiran. Mengalihkan pikiran ini banyak dengan cara seperti melakukan aktivitas yang disukai ya. Seperti hobi. Kalau semuanya suka mancing ya lebih baik mancing untuk refresh. Makanya nggak salah kalau nanti overthinking nanti. Ikannya nggak ada. Mungkin ikannya gini. Itu overthinking sudah parah ya. Karena biasanya nih Pak Nay. Kalau orang yang sudah mengerjakan suatu hal yang dia sukai atau hobi, dia nggak akan lagi ragu ataupun nggak akan lagi merasa bertanya-tanya. Hobi sahabat Aulia, mantep nih. Misalkan nih Pak Noy hobinya itu paling suka nonton film. Pasti Pak Noy nggak akan lagi ragu yang namanya, nanti nggak dapat nggak ya kursinya, tiketnya ada nggak ya? Karena Pak Noy sudah punya setnya, beli tiket online, kemudian kursinya udah tahu, apa yang makanan yang dibeli sudah tahu, spotnya kemana sudah tahu. Gitu. Jadi overthinking ini dasarnya juga atas dasar orang yang kurang percaya diri gitu terhadap sesuatu, kurang mengetahui. Makanya kenapa hobi itu bisa menjadi pengalihan pikiran, karena orang yang memiliki hobi biasanya dia lebih menguasai atau mengetahui detail tentang hobinya, seperti memancing, dia tahu caranya mancing gimana, caranya lihat spot-spot yang banyak ikannya itu di mana. Lebih fokus. Betul. Ya. Jadi karena kalau udah hobi gitu. ya, kalau udah hobi sudah deh pasti deh. Bener gitu. banget. Hobi main futsal, ya udah daripada overthinking di kosan gitu. Main futsal mendingan. Main volley. Apalagi dalam keyakinan kita pun disebutkan bahwasanya kalau semuanya Allah itu tidak suka orang-orang yang melakukan kejahatan di kondisi sendirian ya. Iya. Karena muncul banyak sekali gangguan-gangguan dan godaan di situ. Iya. Enggak juga. Jangan kejahatannya beramai-ramai, enggak juga. Namanya Alia. Aduh. Oke. Dan ini poin yang paling penting ya. Karena memang selanjutnya yang tadi saya sebutkan kalau semuanya overthinking itu dasarnya dari orang yang tidak percaya diri, maka segera pupuk diri untuk lebih percaya diri ya. Nggak pupuk organik juga Alia. Bukan dipupuk pakai pupukan. Aduh, pupuk kandang. Segera untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Percaya diri ini banyak ya Pak Noy. Ada orang yang seperti saya sebutkan tadi itu hobi, dia udah paham karena hobinya maka dia percaya diri. Ada juga yang percaya diri itu memang orang bawaan kepribadiannya suka orang yang tipe percaya diri gitu. Walaupun nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Ada. Dia percaya diri. Betul. Ada tipe orang yang percaya diri ketika dia menguasai sesuatu. It's fine. Oke ya, karena dia tahu dia tidak akan melakukan kesalahan dengan yang dia lakukan karena dia bisa gitu. Tapi ada orang yang dia nggak bisa melakukannya tapi percaya diri, dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang overthinker. Ya, ketika orang yang overthinking kan nggak mesti ya. Bayangin kalau semuanya dia itu suka overthinking di bagian pekerjaan ABCDE gitu. Dia harus belajar semua pekerjaan itu akan sulit. Tapi dia harus cukup belajar dengan kepercayaan dirinya. Mengenai hasil pekerjaannya itu kasusnya di bagian yang lain yaitu pembelajaran, kemudian kesesuaian gitu. Makanya dibilang kalau pekerjaan itu nggak harus semuanya sempurna, tapi bisa selesai dan ada hasilnya. Kalau nggak sesuai, nanti bisa diperbaiki atau direvisi lagi. Direvisi lagi ya. Bener. Kecuali memang kalau ada pekerjaan yang dikasih oleh atasan langsung ya, ini kerjaan harus selesai dan harus perfect gitu. Perfectnya harus kita tanya kayak gimana perfectnya. Kemudian kalau semuanya kita nggak tahu, kita tanya langsung, Pak saya belum pernah mengerjakan ini, kemudian sebagainya gimana ya Pak? Jangan overthinking dulu. Betul. Yang ini malah gini, Bapak itu harus perfect tapi saya nggak bisa. Target 1000 bulan ini ya. Yang masih kejual masih 5 gitu. Terus dia udah overthinking duluan, aduh kenapa ini? Mungkin karena kosan aku di sini mungkin ya. Atau kosan aku kayak gini, atau mungkin atau mungkin uang jajan aku 1 juta kurang kali ya. Iya, gak ada hubungannya sebetulnya. Udah ke semua. Atau mikirnya sampai kayak gini kan mikirnya, kenapa dia ngasih 1000 ya? Dia ada nggak suka sama aku ya? Jangan-jangan aku nanti bakal SP nih. Iya, apakah aku akan disudutkan lagi? Apakah aku kayak gini-gini? Aduh. Betul. Nah, jadi jeleknya overthinking seperti itu. Banyak sekali hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan yang dia lakukan, tapi sama seorang overthinker itu dikaitkan gitu. Dan menurut dia itu masuk akal, padahal kalau kita sebagai orang di luar yang melihat itu
Karena kenapa sih kok aneh banget? Iya aneh banget ya, kan udah dikasih tuh targetnya. Ya ditanyain dulu sama atasannya. Betul. Bapak target seperti ini. Memang yakin, berarti itu salah satu Bapak itu yakin gitu. Benar. Ya nggak sih, atasan Betul. berarti yakin dengan berarti kita. Berarti atasannya itu menaruh kepercayaan pada kita bahwasanya kita bisa menyelesaikannya gitu dan mampu. Kalaupun atasannya tidak menilai kita mampu, atasan itu melihat ada potensi yang bisa digali lagi dari kita oleh atasan kita. Misalkan ini kalau bawahan saya kasih ini dia bisa enggak, pasti dia akan koordinasi ke saya apa yang nggak bisanya gitu. Apa yang nggak bisanya. Jadi bukan yang asal kasih ini lihat saja akan saya tambahkan pekerjaan lagi untuk kamu. Bukan seperti itu ya. Udah kayak sinetron kan. Lihat saja akan saya tambahkan nanti. Biar kamu lembur tiap malam. Kakak tolong saya kakak. Kayak gitu. Padahal gak seperti itu ya. Jadi cara berpikir, kemudian sudut pandang dan kepercayaan dirian itu juga penting dalam mengurangi ataupun menghindari sifat ataupun perilaku overthinking ini. Waduh, luar biasa ya Mang Dayat overthinking ini. Apalagi terkait dalam kerjaan ya sahabat Aulia. Aduh, terutama juga insan Aulia nih yang lagi kerja nih. Overthinkingnya mungkin yang kesinggung tadi ya. Tolong agak di hold nanti ya. Iya, ditahan. Iya, jangan terlalu diiniin, harus mindfulness. Betul, mindfulness. Ingat kamu adalah penguasa diri kamu sendiri ya. Jadi jangan sampai kamu hilang oleh diri kamu sendiri. Jadi kalau semuanya ada masalah, kamu yang menjadi pemeran utama di situ dan kamu yang punya kuasa, bukan orang lain. Bukan gitu. orang lain, nggak ada Spider-Man, nggak ada. Peter Parker nggak ada. Nggak ada. Avenger deh Pak. Iya. Gitu ya. Terus juga yang pastinya yang paling tidak bisa dilakukan oleh seorang overthinker dan harus dilatih untuk bisa menghilangkan kebiasaan overthinker itu adalah mulai untuk membuat keputusan. Belajar untuk membuat keputusan. Nah itu dia. Membuat keputusan. Kayaknya overthinker tuh susah gak sih? Susah banget. Mereka akan sulit untuk membuat keputusan dikarenakan overthinker ini yang punya problem tentang masa lalu dan problem tentang masa depan. Jadi dia hidup itu hari itu dan kalau maju ke depan tuh udah tertekan, maju ke belakang tertekan lagi gitu. Ini nah, kasih ini aja time stone aja deh kayaknya deh ya. kasih time stone aja deh, kita jual beliin aja deh time stone gitu. Kasihan ya. Iya. Jadi seperti itu. Kenapa mereka jadi akhirnya sulit untuk membuat keputusan? Karena dia mereferensikan dirinya di masa lalu yang pernah salah, kemudian jadi takut untuk memutuskan. Dan kalau semua disuruh, menurut kamu gimana ini? Menurut saya sih ini aja lah Pak yang mutusin, saya kurang ini Pak, kurang kemarin sempat salah jadinya. Padahal nggak boleh gitu ya. Ya nggak boleh kayak gitu. Itu dalam dunia kerja kita udah meremehkan diri kita sendiri gitu. Pertama dia harus tahu terlebih dahulu bahwasanya dia sedang tidak baik-baik saja, dia sedang overthinking. Ketika orang lain bertanya terhadap sesuatu, terus dia membutuhkan keputusan dia, maka mulai untuk memikirkan tahap-tahapannya. Oke, permasalahannya ini, kemudian kondisi yang di lapangan seperti ini, dan opsi untuk keputusannya ini gitu. Kalau memang tidak bisa memberikan keputusan, lebih baik buat list cara-cara untuk penyelesaian gitu. Oh saya nggak bisa mutusin secara langsung Pak, tapi kalau menurut saya ada beberapa opsi yang bisa kita ambil. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 itu gini. Nanti resikonya seperti ini Pak. Tapi keuntungannya kita bisa lebih ini. Nomor 2 itu seperti ini, resikonya seperti ini. Kalau itu lebih profesional ya. Tapi kalau overthinker enggak, dia akan lebih cenderung terdiam, berkutat, dan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dari atasannya tidak akan tersentuh sama sekali. Ketika atasan menanyain gimana udah selesai tadi, bentar Pak saya masih pikirkan ini. Pikirkan berarti belum diapa-apain. Masih gitu. Dipikirkan. Ya udah gini aja Bang Dayat. Kemarin Eye of Agamotto-nya masih ada gak sih? Pinjemin aja biar langsung dibuka portalnya. Langsung pergi ke Himalaya ya. Bukan, langsung ke masa depan. Dia ketemu langsung masa depan. Dia masih ngerjain atau enggak? Atau udah gak di situ lagi. Kok gak pakai pintu Doraemon gitu kan? Pintu ke masa depan gitu. Jadi itu tadi ya permasalahan terbesarnya buat keputusan atau mulai membuat list-list keputusan yang harus dia ambil keputusan. Karena tadi saya bilang tadi ya bahwasanya kita adalah penguasa diri kita sendiri, maka kita yang punya keputusan terkait dengan diri kita sendiri ataupun yang kaitannya diri kita dengan orang lain. Yang gitu. bertanggung jawab sepenuhnya untuk diri kamu itu adalah kamu sendiri, sahabat Aulia. Benar. Bukan kita, bukan gua, apalagi saya. bukan Alia ataupun gebetannya. Nggak ya lanjut apa tuh?
Gak ada yang bagian selanjutnya. Tapi kalau ngambil keputusan ini Bang Dayat. Iya. Kalau misalnya atasan sudah menanyakan keputusan kepada dia, berarti dia ada kepercayaan kan? Betul. Dari atasannya gitu. Atasannya melihat percaya dengan anggotanya terkait Iya. dengan pekerjaan yang diberikan, berarti atasannya punya melihat potensi positif terhadap anggotanya. Cuman kan problemnya di sini anggotanya tidak menyadari bahwasanya atasannya punya penilaian seperti itu, dan dirinya juga tidak menyadari bahwasanya dia terlalu overthinking gitu. Baru ditanyain gitu udah kayak bapak tuh nanyain pula ke aku Cemana bu deh. Ya, terlihat sekali ya ketika kita berkomunikasi dengan pekerja-pekerja daerah tertentu seperti di daerah kota besar, mereka cenderung akan lebih strict terkait sesuatu. Bahkan ketika atasan memberikan pekerjaan yang sifatnya sudah ada template cara kerjanya, mereka akan langsung bilang gini, Pak, saya akan kerjakan ini tapi dengan template saya, versi saya Pak. Gimana kira-kira Pak? Seperti itu. Jadi mereka sudah tidak ada memikirkan kembali resiko-resiko masalah-masalah yang sifatnya sepele dan tidak perlu dalam pikiran dia, tapi lebih ke arah improvisasi dari pekerjaannya. Improvisasi. Betul. Atasannya ngasih pekerjaan A dengan template yang sudah ada satu set sampai dengan hasil dia langsung ngasih, ini kerjaannya saya akan selesaikan Pak, tapi dengan template versi saya gimana, nanti hasilnya kayak gini gitu. Nah itu yang perlu ditumbuhkan. Cuman ya lagi-lagi kalau masalah overthinkingnya belum selesai, itu tidak akan bisa maju ke tahap itu. Seperti itu. Berat kalau semua kerja masih dengan overthinking ya. Berat kali coy. Berat kalau udah overthinking ini. Bener. Dan cenderung ini orang yang overthinking itu sulit untuk achieve atau maju ke depan, dan juga nggak mau ke belakang. Oh nggak mau ke belakang. Ke belakang dalam artian ini ya udah kalau kamu nggak bisa berarti kamu jangan kerjain ini, nggak mau dia. Janganlah saya mau coba kerjain tapi nggak dikerjain. Nah, nggak dikerjain. Istilahnya ya udah kamu nanti pergi ke pasar ini ya gitu. Ya udah Pak saya nanti pergi. Ya udah kalau kamu belum siap juga ya udah kamu nggak usah pergi. Tapi saya mau pergi Pak. Ya udah pergi aja udah. Tapi dia mikir-mikir dulu gitu. Bandel banget sih. Dan itu ada di sini. Ada di maksudnya ada di dalam bekerja itu orang-orang seperti itu ada, dan itu akan menjadi penghambat untuk level di organisasi ya dalam sebuah tim kerja. Diri sendiri sudah menghambat diri sendiri, terus ditambah lagi karena tidak ditangani menghambat tim kerjanya. Tim kerjanya sendiri ya. Sahabat Aulia yang sedang bekerja menemukan temannya seperti itu, bukan berarti lu lagi overthinking ya, sini cerita sama gua aja. Enggak gitu. Enggak gitu. Mendingan kalau semuanya teman-teman pekerja atau teman karyawan di Riau ketemu dengan teman kerjanya atau di Aulia Hospital yang seperti itu, mendingan tanyain, kamu ada problem kerjaan, masalahnya apa? Sini biar aku bantu, atau kira-kira mana yang bisa aku tolong. Diberi energi positif, jangan negatif. Oh ini nih dia nih. Betul. Jangan diperlebar lagi. Ih, kamu nih kok kerjanya lambat sih. Kayak gitu ya. Jangan. Yang ada nanti abis itu langsung, awas lu nanti pulang lihat mana lu ya. Pulang lihat belakang kayak biasa. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi ya, kalau overthinking di dunia kerja beda dengan overthinking di dunia pribadi. Kalau di dunia kerja benar-benar dampaknya akan terasa banget, karena kerja memang itu harus tim. Ada ininya, ada tim, dan juga harus ada resultnya, ada hasilnya. Bukan hanya sekedar datang terus ngetik ataupun ngerjain pulang gitu, tapi harus ada feedback atau pekerjaan yang selesaikan gitu. Nah itu kalau bayangkan kalau semuanya ada pekerja yang masih overthinking terkait dengan masalah di rumahnya atau masalah yang akan terjadi di kantor, terus menghambat pekerjaannya, bahkan timnya bisa dipastikan akan tidak produktif juga gitu. Wah udah pasti sih itu. Betul. Lumayan cukup panjang juga sahabat Aulia ternyata sama Bang Dayat ini ya. Saya tadi perkirakan tadi cuma 5 menit nih podcastnya. itu apa, short ya Pak? Cuma 5 menit. Oke, lumayan cukup panjang gitu. Nah ini Bang Dayat, ini ada pertanyaan awam nih. Wah ini harus lu jawab nih. Wah, lu harus bisa jawab nih. Ini pertanyaan nomor 1 nilainya 250.000 ya. Mau pilih bantuan atau yang mana? Langsung ya, oke. Oke, ini yang pertama nih. Apakah setiap manusia itu pernah overthinking? Jawabannya pernah. Pernah. Selama manusia itu berpikir terus juga menghadapi masalah-masalah di dalam kesehariannya, pastinya perlu yang namanya penyelesaian masalah. Nah, dalam proses penyelesaian masalah ini, jika seseorang punya latar belakang seperti kita bahas tadi, dia orangnya kurang percaya diri, kemudian punya pernah mengalami kesalahan di masa lalu terus nggak selesai ataupun menjadi pikiran dia sampai hari ini, kalau kita lebihnya kayak trauma atau seperti itu bisa dipastikan orang itu pasti sudah pernah overthinking.
Seperti itu. Bayangkan kalau orang nggak percaya diri terhadap suatu hal atau banyak hal, disuruh mikir untuk menyelesaikan masalah suatu hal yang dia itu nggak percaya diri situ, dia hanya akan berpikir terus tanpa ada solusi penyelesaian masalah. Berpikir. Sudah sampai berhari-hari belum selesai, nggak selesai juga. Squidward banget ya. Iya begitu ya, kayak gitu. Berpikir. Ya berpikir. Tapi ada yang bilang kalau nggak overthinking nggak manusia namanya. Pertanyaan gue simpel sih. Buaya bisa overthinking itu? Terus udang nggak bisa overthinking karena dia nggak ada otak. Otak udang ya. Enggak, overthinking ini sebetulnya sebagai bentuk mekanisme tapi yang malfungsi gitu ya. Jadi gini Pak. Jadi gini Bang Noy, kalau kita semua orang ini kalau semuanya dihadapkan dengan suatu masalah pasti kita akan mikir ya, mikirin dengan negatif. Misalkan kita katakanlah pergi kerja terus habis itu hujan gitu ya. Pasti kita mikir kan, hujan nih berangkatnya pakai jaket atau enggak ya? Nanti jalanan licin, kalau jatuh nanti gimana? Itu ada hal yang normal karena dia sedang menggunakan sense of security dia untuk mengamankan diri dia biar sampai ke tempat kerja dalam kondisi hujan gitu. Yang menjadi malfungsi itu apa? Aduh hujan nih, nanti kalau semuanya saya hujan-hujanan basah nih, file-file basah, kemudian saya nggak nyampe, terlambat. Kalau semuanya saya di hujan kepleset jatuh, saya ketabrak mobil, terus nanti keluarga saya gimana? Anak-anak saya gimana gitu. Terus belum lagi bumi terselamatkan gitu. Aduh jadi iklim gitu. Itu jangan-jangan hujan ini karena ada perubahan cuaca ya. Pemerintah salah nih kayaknya. Pak Jokowi salah gitu ya. Disebut. Gitu. Jadi sebetulnya orang yang overthinking itu seperti itu. Dia permasalahannya simpel. Tapi hujan makin diperlebar kemana-mana. Hujan ya udah pakai jas, kalau nggak pakai jas pesen gokar gitu udah selesai. Udah selesai kan. Sampai kantor. Gitu. Ini enggak kan sampai jangan-jangan ini bumi mau kiamat lagi ya kayak gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalnya kita lagi mikirin orang kayak aduh hari mau hujan ya. Kamu nanti gimana pulangnya? Kayak gini kita mikirin orang. Itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Artinya kan dia sense of security-nya sudah selesai dalam dirinya. Dia nggak begitu peduli dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya karena dia sudah settle, sudah percaya diri. Saya kayak ke depan pun fine, kalau basah paling tinggal dikeringin. Kalau semuanya sudah kalau semuanya jatuh ya udah tinggal berdiri minggir sebentar gitu. Jadi kekhawatiran yang sifatnya sepele itu nggak masuk ke dalam pikirannya, dan positifnya dia mikir ke orang lain gitu. Tapi jangan bedain ya overthinking dengan visioner. Beda. Tolong. Visioner itu maknanya lebih jelas dia detailnya. Ada yang namanya skema, ada yang namanya tupoksi, ada yang namanya cara kerjanya gitu. Iya. Kalau overthinking lebih ke arah ngumpulin masalah aja, nggak ada cara penyelesaiannya. Masalahnya semua banyak. Karena teman tuh ada tuh dibilangin, wih gila visioner banget, udah mikirin nanti jatuh gimana ini. Terus gue mau ngomong gimana? Udah deh gue jadi ngomong deh. Bayangin Anda punya visi misi buat jatuh ke depan. Baru kali kayak gitu jadi visi saya adalah jatuh ke depan ya guys. Menjadi. Tapi sebetulnya yang itu tadi ya, kalau semuanya balik lagi ke pertanyaan, bisa dipastikan setiap orang itu pasti mengalami overthinking. Yang membedakan itu adalah levelnya. Ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya sampai yang berat. Kalau yang berat ini yang parahnya ya Pak Noy, seperti yang tadi kita bahas, itu dampaknya bisa sampai ke stres, bahkan depresi, dan memicu gangguan mental seperti serangan panik, kemudian gangguan kekhawatiran. Kayak gitu. Itu yang sampai gak boleh. Itu sampai gak boleh ya. Betul. Waduh. Ini pertanyaan berikutnya nih Pak Dayat. Pertanyaan berikutnya Bang Dayat, itu kalau hobi ngegosip atau langsung ketawa dia, belum selesai lagi. Ya atau begunjing. Itu katanya sih salah satu pengembangan dari overthinking. Benar, tadi kan kita udah bahas ya. Iya, kalau gosip itu verbalnya ya. Benar, jadi kalau gosip itu bentuk dari kalau overthinking itu adalah benih atau bijinya, gosip itu lahan tanahnya. Jadi kalau bijinya udah taruh di lahan tanah, itu bakal tumbuh ya. Tumbuh, kemudian keluar pokoknya dan berbuah dan seterusnya. Jadi gosip itu udah level dari overthinking yang buruk terkait dengan kehidupan kita. Karena dalam bergosip itu orang lain membuat asumsi-asumsi yang tidak kebenarannya masih dipertanyakan. Dan orang yang overthinking jika ikut dalam circle yang penuh orang bergunjing ataupun gosip, itu akan memperparah overthinking dia. Waduh. Seperti itu. Bisa jadi makin parah sampai makin parah. Makin sakit, terus gak mau makan. Bener sekali. Apalagi jadi korbannya ya, jadi korban gosip. Itu sebenarnya dia gak
teman-teman sekitarnya pada nggak tahu dia itu jadi korban gitu. Betul. Teman-temannya nggak tahu, cuman dia tahu kamu sakit. Iya. Oh, teman-teman cuma tahu dia sakit, Cuma padahal tahu dia dia korban dari overthinking gitu. tadi. Bahkan kalau kalau ini kan terkaitan dengan sosial ya. Iya. Di beberapa negara orang yang karena overthinkingnya sudah parah sampai masuk ke tahap gangguan mental seperti serangan panik ataupun serangan kekhawatiran gitu ya. Itu ada orang yang sampai efeknya akhirnya bunuh diri gitu atau nggak mau lagi menemukan solusi dalam diri. Udah saya ini adalah orang yang kayaknya nggak ada harapan lagi untuk hidup karena di pikiran dia sudah menemukan begitu banyak masalah sampai berat, terus ditambah lagi dengan orang di sekitarnya ternyata mengiyakan gitu, iya kamu tuh bener banyak masalah gitu. Padahal sebetulnya itu hanya di pikiran, terus orang lain itu yang memberikan gunjing atau gosip itu sebetulnya nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Kalau dalam dunia kerja, kalau itu kan di kehidupan sosial, betul. Kalau di dunia kerja pastinya dia langsung milih resign. Betul, milih resign. Padahal kalau semuanya secara psikologis itu kan kalau psikologis itu ditesnya dalam kondisi yang ideal ya, yang terbaik orang itu. Itu kalau orang punya potensi bagus tapi ada beberapa kelemahan secara kepribadian atau psikologis dan diposisikan dengan situasi seperti itu, nggak bisa dipungkiri dia pasti akan resign atau pasti akan merasa nggak nyaman dengan tempat kerja. Betul, karena dan berbagai alasan kayak ini udah nggak nyaman lagi. Iya, soalnya Bang No itu nggak kesini lagi. gitu. Itu beda. itu beda. Sorry. Itu beda. Seperti itu. Bayangin aja ketika dia berangkat kerja niatnya untuk bekerja ataupun membuat karya pekerjaan ataupun berproduktivitas di tempat kerjanya dia mendapatkan asumsi ataupun pendapat negatif terkait dia. Kemudian dia setelah itu mengasumsikan lagi terhadap dirinya sendiri di pikirannya, berpikir overthinking, makin memperparah lagi. Makin parah seperti lagi. itu. Overthinking itu kan pendapat pribadi yang muncul ya Pak Noy. Ini ditambah pendapat umum yang masuk ke diri. Jadi seolah-olah dari eksternal dan internal itu udah sama-sama hitam gitu. Kalau overthinking masih hitam putih, hitam di kita, putih di luar gitu. Tapi kalau semuanya udah mendapatkan gosip atau gunjing itu udah hitam-hitam dua-duanya. Orang yang kayak gitu keinginan untuk survive hidup lagi ataupun ingin bertahan di suatu tempat pasti ya udah deh kayaknya gak ada harapan lagi. Gak ada harapan lagi. Lebih baik dia milih keluar ya. Amanin mental gitu. Betul. Amanin mental bahasanya sih. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tempat kerja yang baru. Bener. Karena sahabat Aulia itu sangat berbahaya kalau misalnya kita memilih lari. Bener. Kalau kabur dari masalah itu emang nggak bener ya. Cuman di satu posisi kalau ada kamu contohnya karyawan ataupun pekerja yang menghadapi masalah dan nggak mampu untuk menghadapinya, jangan mencoba untuk ngadapin sendiri karena aku udah tahu nggak mampu ngadapin sendiri, efeknya nanti masuk ke psikosomatis, secara fisik kita langsung terdampak. What is that? Psikosomatis. Betul, psikosomatis. Jadi kalau sudah misalkan nih Pak Noy, karena kita udah overthinking, akhirnya jantung kita secara fisiologis itu terpacu untuk berdetak lebih kencang. Akhirnya tangan mudah berkeringat. Efek di bawah perut tiba-tiba merasa tegang, memunculkan asam lambung lebih banyak. Jadi akhirnya muncul MAH ya atau asamnya gitu ya. GERD. Dan itu terjadi kalau dokter periksanya MAH doang, tapi sebenarnya bukan MAH saja, tapi pikirannya sudah error dan harus dibenerin. Iya, gitu. yang salah cuma di sini loh sahabat. Sepertinya. Jadi kalau saran saya kalau memang udah ngadapin kondisi terberat itu pergi ke psikolog langsung aja. Psikolog atau misalnya bisa berbicara, diselesaikan masalahnya. Betul. Ke orang, jangan berbicara atau menyelesaikan masalah dengan orang yang tidak tepat. Betul. Gitu. Kalau memang ya itu orang yang tepat ya, psikolog yang terpercaya dan juga yang bisa kamu yakini memang layak untuk kamu pergi ke sana. Dan pastinya kalau semuanya kamu mendengar ataupun mendapatkan informasi dari rumor-rumor ataupun yang berkaitan dengan kamu di luar tempat pekerjaan kamu, kemudian kamu konfirmasi langsung aja untuk kepastian kayak gitu. Kalau misalnya tentang terkait kerjaan nih, ya udah langsung ke ini aja, ke atasannya langsung, betul. Ke atasannya langsung. Jadi kalau ada apa-apa jangan ke rekan sebelah yang bukan atasan kita. Apalagi dia nggak tahu apa-apa ya. Yang ada nanti bilang, apa? Ya masih mending sih Bang Dayat dia bilangin apa. Tapi kalau dia bilang yang lain, tapi tidak sesuai, gimana? Malah memperlebar masalahnya lagi. Belum ya. lagi terkait regulasi di kantor. Ayo itu gimana? Bener. Kita bertanya dengan orang yang tidak tepat, yang sebenarnya dia itu masih abu-abu pengetahuannya tentang regulasi itu.
Betul, Tapi yang ada malah jadi misleading information ya. Pasti. Jadi makin menjauh dari solusi. Kalau mau tahu ya udah langsung ke sumbernya di mana. Bener. Ya udah HRD aja. Tapi kalau semuanya kita balik ke pertanyaannya itu Pak Noy, gosip itu jadi sarana paling enak buat mengembangkan kemampuan overthinking. Jadi saya sarankan buat mengurangi gosip-gosip ya. Kurangi. Ya, apalagi dalam agama juga udah disebutkan gibah itu nggak boleh. Ibaratnya kita lagi makan daging atau bangkai kawan sendiri. Iya. Nggak boleh, ya. Aduh, mana handphone aku tadi? Mau unfollow ini dulu. Lambe tura ya. Apa? Lambe itu. Udah kesebut lagi. Aduh, makin naik dan nih akunnya. Jadi itu gosip itu nggak ada bagusnya. Kalau ada bilang, ini bang sorry ini bukan gosip. Ini cuman diskusi konfirmasi problem. Jadi kayak diskusi konfirmasi problem. Oke. Ya jadi kayak seolah-olah ada ngumpul gitu kan. Bener gak sih gini. Oke bener gak sih. Habis itu enggak bener ini. Buktinya mana gitu. Iya. Kalau mau konfirmasi gitu. Kalau mau konfirmasi kayak gitu jangan kepanjangan. Iya kan. Iya sih ini tuh kan. Kemarin aku aja ketemu dia judes banget. Padahal cuma lewat gak lihat. Gimana bisa dibilang judes gitu. Ya kemarin Bang Dayat itu aku senyumin loh. Enggak senyum balik loh boy. Masalahnya di mana? Betul. Itu kan masih persepsi pribadi ya dalam satu sisi. Kadang kalau semuanya kita klarifikasi, kita tanya ke orangnya, mungkin bisa menjawab, sorry kemarin gue lagi pakai headphone, nggak denger dan nggak bisa nggak lihat kamu, sorry banget. Gitu. Apalagi yang cewek-cewek nih, misalnya kita ketemu ya Bang Dayat ya, terus mereka ternyata pakai headset nih, kita nggak tahu kan? Betul. Kita nggak tahu. Misal kita panggil Alia, dia diem aja, lurus aja pandangannya. Mungkin lagi kesurupan ibu mungkin kali ya. Bener. Iya. Nggak disapanya itu mungkin bisa diselesaikan. Cuman yang terburuknya atau nggak bolehnya itu udah itu dijadikan topik ataupun bahan untuk mendukung problem orang lain ataupun kebencian orang lain, itu nggak boleh ya. Karena itu buruk sekali. Jangan sampai deh sahabat Aulia. Pertanyaan berikutnya Bang Dayat. Waduh. Ini overthinking seperti apa yang berbahaya? Overthinking yang berbahaya. Kayaknya tadi udah bahas juga kita kan. Udah kita Ini nyambung deh sepertinya tadi. Sudah kita bahas. Jadi overthinking itu ya bergantung dengan levelnya. Kalau dia levelnya masih ringan ya kita katakan belum berbahaya atau menengah belum berbahaya. Yang berbahaya itu ketika overthinkingnya sudah mendekati muncul gejala-gejala gangguan mental seperti gangguan kepanikan, bukan itu sendi Pak. Gangguan kepanikan, kemudian gangguan kekhawatiran dan juga sampai depresi. Ya. Kalau sudah seperti itu segeralah untuk mengemas dan cari psikolog. Ya. Karena kalau orang sudah depresi, untuk orang awam yang tidak mengalami kondisi itu akan menganggapnya, alah apa sih gitu. Padahal ini masalah serius ya, sama seriusnya dengan masalah kalau kita periksa ke dokter sakit paru-paru atau sakit jantung atau sakit ginjal dan seterusnya, ini juga serius. Karena ini yang sakit di kepalanya. Kita mungkin hari ini bisa ketemu dia hihi gitu. Rupanya kita besok dapetin dia udah gantung diri gitu. Kayak masalah problem yang paling sempat fenomenal ataupun viral di awal tahun 2000 berapa ya? 17 atau 18 yang vokalis dari Linkin Park ya. Kita di video terakhirnya dia itu kalau nggak salah lagi berpesta dengan keluarganya. Dia benar. Tapi di pagi harinya diketahui dia sudah gantung diri, kalau nggak salah nembakin diri pakai pistol kalau nggak salah di apartemennya. Itu kan suatu hal yang kita nggak pernah sangka gitu. Apa problem yang dia tanggung, apa masalah yang dia pikirin, keluarganya sempat nggak, kita nggak mau blaming apa-apa, cuman orang-orang terdekatnya tahu nggak apa yang kondisi yang dia hadapi gitu, atau tahu-tahu dia meninggal kan sangat aneh gitu ya. Sangat aneh. Seperti itu. Sangat disayangkan, itu salah satu idola gue juga. Wah, ya sama-sama. Jadi itu tadi kalau semuanya overthinking berbahaya atau tidak, sangat berbahaya. Jadi kalau semuanya udah ada tanda-tandanya segera hadapi atau segera sadari dan mulai antisipasi. Tapi kalau semuanya sudah bahaya, sudah efeknya sudah masuk berat dan masuk ke tahap depresi atau stres atau muncul gangguan mental. Ya. Gangguan mental ini memang benar-benar butuh treatment dan juga terapi ya untuk bisa menyembuhkannya Pak Noy. Bukan yang cuman. Berarti itu udah level akhir ya? Iya, bukan cuman dengan konseling aja, tapi ada terapinya gitu. Nah, kalau orang sudah masuk terapi ini, ya dia sudah bisa dikatakan sakit memang seperti itu. Oh gitu. Ya. Karena kan kalau orang Indonesia itu definisi sakit itu ya luka tapi berdarah gitu. Kalau nggak berdarah itu bukan sakit gitu ya. Sakit tapi tak berdarah. Berarti itu nggak sakit sahabat Aulia. Padahal itu ada gitu. Makanya kita nggak heran kalau semuanya terkait dengan orang-orang yang sakit mental itu dianggap
biasa aja gitu, padahal enggak gitu. Padahal enggak, itu sedang tidak baik-baik saja baik-baik sahabat saja, Aulia. kayak Oke, pertanyaan berikutnya nih Bang Dayat. Itu katanya sih curhat dengan orang lain itu bisa mengurangi overthinking. Curhat dengan orang lain. Orang lainnya perlu ditanda petikan ya. Orang tanda lain petikan, itu oke. apakah seharusnya dan wajibnya orang lain itu adalah orang yang kamu kenal, orang yang sudah benar-benar kamu percaya. Oke. Karena yang akan kamu curhatkan itu bukan masalah Harga cabai. bukan harga cabai atau Agnes mau manggung di mana gitu, bukan ya. Tapi soal problem yang kamu hadapi dan katakanlah pikiran-pikiran liar yang kamu miliki ingin kamu sampaikan gitu. Sehingga orang itu nggak cuman mendengarin tapi dia juga harus menyimpan gitu. Jangan sampai bocor atau jangan sampai malah menjadi bahan gunjingan baru gitu. Iya. Kita udah curhat dengan sepenuh hati ya, meluap-luap, dan dia juga dalam hati enak nih bahan baru. Kayak gitu. Enak nih buat di kedai depan. Kedai depan. Kayak gitu. Jadi pastikan kalau semuanya, kalau curhatnya benar, curhat itu bisa membantu kamu untuk mengurangi overthinking. Karena dengan curhat itu kamu bisa mendapatkan sudut pandang baru dari problem yang kamu hadapi dan juga pendapat terkait solusi yang akan kamu ataupun masalah yang kamu pikirkan. Misalkan masalahnya itu cuma A tapi dia mikirin masalah lain yang B, C, D, E, F, G gitu. Orang yang kita ceritain mungkin bisa berpikir seperti ini. Masalah kamu A, ngapain kamu mikir yang B sama C sama D? Itu kan gak perlu gitu. Mending kamu mikirin A sama F aja, itu kan berkaitan. Kemudian kalau solusinya ya kamu tinggal temuin aja atau kamu tinggal bilang gitu. Nanti orang overthinking itu biasanya suka denial dia. Dia kan selalu bilang seperti ini. Jangan gue kan gak enak hubungannya sama dia. Kemarin gue habis ngutang terus belum bayar gitu kan. Ya gak apa-apa bilang aja. Kalau disenyumin dia gak bales. gitu ya. Nah seperti itu. Karena kan orang yang udah overthinking itu orangnya lebih cenderung ogah-ogahan gitu. Enggak lah gak bisa. Enggak lah gak mau. Gak ada, nanti aja deh. Nah kayak gitu. Udah lah skip aja deh gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau curhat boleh, tapi pastikan orang yang tempat kamu curhat itu adalah orang yang kamu percaya atau seorang tenaga profesional. Kalau tenaga profesional dia dilindungi oleh kode etik ya. Artinya kamu curhat ke dia dan kamu harus bayar pastinya dan dia pasti bisa menyimpan rahasia kamu gitu. Pasti dong. Apalagi kalau misalnya kesulitan di dunia kerja ya Bang Dayat. Kalau dunia kerja ini biasanya ada tempat yang namanya konseling pekerjaan ya. Biasanya itu bisa dengan atasan langsung, kemudian ataupun dengan rekan kerja yang benar-benar jadi teman dekat ya. Jadi bukan yang asal-asal pilih langsung cerita gitu. Teman dekat, sahabat, kalau bahasa kitanya bestie. Bestie. Bestie itu bahasa dari apa ya? Gak tahu. Kemarin kan udah dijawab gak sih bestie gitu? Beast itu liar bukan sih? Beastie gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang Dayat. Ya. Apakah overthinking itu merupakan bagian dari gangguan mental? Kalau overthinking itu sendiri kalau didefinisikan sebagai gangguan mental belum ya? Oh belum. Jadi masih dari gejala awal. Gejala awal dari gangguan mental. Oh gejala awal dari gangguan mental. Betul. Itu kalau adalah misalkan overthinking. Gangguan mentalnya itu adalah gangguan depresi ataupun panik atau kekhawatiran, maka gejala awalnya itu overthinking. Oh. Gitu. Kalau orang punya gangguan mental panikan gitu, suka gini atau kemana gitu nggak tenang, itu awal mulanya adalah orang yang overthinking. Al, lu ingat nggak kemarin Bang Dayat sebelum podcast? Udah nggak ada lagi kayaknya deh. Ingat nggak kemarin sore? Dia panik guys. Dia panik mau duduk di sini panik guys. Kan panik orang itu ada levelnya juga. Oh enggak, berarti enggak. Panik yang ini denial. Ya aku udah denial ya. udah kena sendiri kan jadinya kan. Panik gak kemarin? Dikit aja sih. Dikit, oke. Paniknya masih manusiawi. Jadi kalau orang panik kayak gini Pak Noy. Yang ini bahasanya di panik ya. Iya. Kategori panik itu kalau semuanya lihat ada makanan kita yang udah beli jatuh terus ya jatuh gimana nih? Itu paniknya normal. Tapi kalau semuanya sampai dia itu nangis-nangis, histeris, kemudian guling-guling maunya ini diselamatkan lagi, itu yang udah nggak normal lagi. Ngerok-ngerok tanah gitu. gitu, Iya. kejar tanah gitu. Sampai teriak-teriak gitu kayak orang kesurupan kan gitu. Iya. Itu yang perlu diwaspadai juga. Berarti gitu. itu termasuk dari bagian dari gangguan mentalnya tadi Bang Dayat ya. Tapi ada juga yang nggak sampai agresif ya. Ada yang orang panik itu sampai cuman gemeteran, tangannya berkeringat, kemudian nangis. Nangisnya itu tiba-tiba muncul air mata, itu juga harus segera diwaspadai gitu. Tenang gitu kan terus. Ngalir gitu. Kenapa kamu nggak tahu?
Gak tahu. Bahaya itu. Itu yang bahaya ya. Itu yang udah dalam banget ternyata. Dalam banget, dan gangguan-gangguan lain seperti depresi, kemudian gangguan kekhawatiran, itu pintu awalnya dari overthinking dulu. Padahal itu masalah operan dengan kawannya biasanya sih. Operan dari kawannya, terus dia bingung meluapkannya kemana. Terus dia cuma diem, akhirnya dia diem. Akhirnya udah nangis sendiri. Kamu ngapa? Nggak ada. Kenapa nangis? Enggak kok, enggak gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau kamu punya teman yang seperti itu, mendingan tetap temenin atau jangan sampai ditinggalin jauh-jauh atau lama-lama. Gitu. Iya, diajakin cerita. Betul. Kalau semuanya dia orang yang susah cerita, perlahan-lahan aja. Perlahan-lahan aja. Diajak ngobrol. Jangan diajakin ngegosip ya. Tolong. yang kayak gitu diajakin. Oh kamu kenapa? Iya, pasti karena dia tuh kan. Pasti karena dia tuh kan. Pasti kayak gitu. Yang ada dia makin terpuruk ya. Iya. Emang kayak gitu. Dia operan kayak gitu tuh. Ya Allah, jangan. Ajakinnya itu yang positif ya. Kayak kalau dia sukanya misalkan shopping, ajakinnya jalan-jalan ke mall gitu. Nggak usah belanja, diajakin jalan aja. Biasanya orang yang shopping itu orang yang lagi suka shopping itu dia nggak melulu belanja, dia cuma jalan liatin barang, liatin harga, udah pulang gitu. Tapi kalau dibelanjain lebih bagus. Gue nggak bisa sih kayak gitu Bang Ded. Gue tuh harus gimana ya? Gue harus ngelihat udah langsung beli gitu, nggak mau tahu gue gitu sih. Ya? Iya. Ini abis ini overthinking duit dari mana nih? Numpuk utang gak jadi mah, sorry mah gak jadi mah. Gak jadi. Ya kali langsung beli. Boro-boro ke mall lagi gak sempet. Betul dia. Nah itu tadi, kalau semuanya kamu punya teman yang overthinking, segera diingetin. Kalau kiranya dia gak sadar, kamu pelan-pelan ngasih taunya. Karena stigma overthinking juga negatif ya. Apalagi di kalangan muda anak sekarang itu ada menganggap overthinking itu suatu hal yang jadi tren gitu. Padahal nggak boleh gitu. Segera ingetin, kemudian kasih tahu caranya ataupun gimana cara nyelesain problem yang dia hadapi sekarang. Jadi dia nggak akan habis atau menghabiskan waktunya untuk mikirin itu aja gitu. Oh gitu, oke. Kayaknya seperti ini udah habis nih pertanyaannya. Wow, sudah habis nih pertanyaan. 5 menit udah habis ya? Udah 5 menit ya. 50 menit maksudnya. Ini ada quotes nih, ayo dari kita udah ngebahas tentang overthinking nih Bang Dayat. Ada quotes nggak untuk sahabat Aulia dan insan Aulia terutama nih dari Bang Dayat terkait overthinking? Kalau terkait overthinking, saya cuma bisa bilang kalau semuanya setiap individu itu adalah unik ya. Jadi kamu jangan merasa rendah ataupun merasa jelek dibanding dengan orang lain, karena setiap manusia itu punya keunikan masing-masing. Jadi percaya diri dengan keunikan kamu. Mantul. Meskipun berbeda tapi bukan berarti itu salah. Betul. Berbeda itu bukan berarti salah sahabat Aulia. Benar. Tapi juga jangan salah ya. Saya berbeda, saya suka maling, gimana nih? Salah, itu namanya pelanggaran, itu kriminal. Itu beda lagi. Jangan. Itu enggak. Maksudnya ini adalah talent ya, talent ya, ataupun atau kemampuan gitu. Misalnya gini, saya cuma bisa gambar atau it's good. Kayak Alia cuma bisa makan gitu. Itu beda sih, beban juga kayaknya. Karena dia ditantang keluar genjutsu. Dibilangin beban Alia makan aja tuh. Ya, kalau makannya banyak ya ikut nanti kita buka channel Tanboykun Part 2 ya, jadi gitu. Luar biasa. Terus juga maksud di sini unik itu adalah memang kamu punya nilai lebih dari yang lain tapi tidak sama gitu. Iya, itu dia sahabat Aulia. Dan ini cuma yang cukup panjang ternyata. Betul, banyak banget ya kayaknya tadi. Janjinya cuma sebentar loh. 2 jam ya. Hampir 2 jam loh Bang Dayat. Hampir 2 jam loh. Terima kasih banyak Bang Dayat udah duduk di sini di kursi hangat kita. Waduh. Ternyata nyaman, saya mau duduk terus kayaknya. Karena nyaman ya gitu ya. Jangan overthinking dengan ruangan ini ya. Betul. Ya di sini nyaman, enak, makanan ya ala kadarnya. Betul. Gitu ya. Overthinking itu nggak boleh, tapi berpikir sebelum bertindak itu harus ya. Harus. Jadi biar nggak kamu gegabah gitu. Mantul. Terima kasih banyak untuk sahabat Aulia atau insan Aulia yang sedang menonton podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Bang Dayat. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi. Sudah meluangkan waktu. Ini Bang Dayat ini sibuk banget loh sahabat Aulia. Enggak juga. Sibuknya. Saya seneng banget bisa diundang ke sini sama Bang Noy. Bisa bagi-bagi pengalaman dan juga pengetahuan ya. Kita sharing ya. Kita sharing-sharing aja. Jadi
ilmu yang sudah kita sampaikan tadi saya harapkan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Pasti bermanfaat, amin ya Allah, amin. Amin. Terima kasih banyak sahabat Aulia, sampai ketemu di podcast Ada Cerita di Aulia berikutnya. Saya Andri Noi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.